Sari, saya selaku moderator dari kelompok 6. Di video ini kami akan membahas mengenai laporan observasi tentang pembelajaran pendidikan seni rupa dan kerajinan di mata pelajaran SBDP pada Sekolah Dasar Negeri 1 Gedong Air dan Sekolah Dasar Negeri 1 Durian Payung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendidikan seni rupa dan kerajinan yang diterapkan kedua SD sekolah dasar tersebut. Observasi pertama, kami ke Sekolah Dasar Negeri 1 Durian Payung yang letaknya ada di Jalan Hairil Anwar nomor 40, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 dengan narasumber Ibu Sulastri SPD. Di sana kerajinan yang diterapkan yaitu membuat patung dari sabun batangan, membuat bunga dari stik es krim, membuat rumah-rumahan dari kertas koran, dan membuat kotak tisu dari kain flanel. Lalu observasi kedua yaitu kami ke SD Negeri 1 Gedong Air. Kurikulumnya juga sama menggunakan kurikulum 2013 dengan narasumber Ibu Mujilah SPD. Alamat sekolahnya terletak di Jalan Nangka, Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Kerajinan yang diterapkan yaitu ada membuat rumah-rumahan dari stik es krim, membuat sigar, membuat celengan, dan juga membuat meronce. Nama saya Putri Pertiwi, NPM 18160103. Di sini saya akan menerangkan tentang strategi yang dipakai dalam pembelajaran seni rupa kesenian di SDN 1 Durian Payung dan SDN 1 Gedong Air. Nah, strategi yang dipakai di SDN 1 Durian Payung itu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, di mana strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Nah, di dalam pembelajaran itu sendiri, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing terlebih dahulu. Kemudian, model strategi SPPKB ini, pembelajarannya itu bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman. Yang kedua ada SDN 1 Gedong Air. Nah, di SDN 1 Gedong Air ini menggunakan strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Nah, konsep belajarnya sendiri itu membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Resi Dedara ingin menjelaskan metode atau teknik yang digunakan SDN 1 Gedong Air dan SDN 1 Durian Payung Bandar Lampung. Teknik yang digunakan sama-sama menggunakan metode latihan keterampilan. Metode ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, dan memanfaatkan sesuatu. Metode ini membutuhkan kreativitas siswa yang tinggi dengan memanfaatkan sesuatu bahan menjadi barang yang berguna dan bermanfaat. Teknik yang bisa dikerjakan individu atau juga bisa juga dengan berkelompok tergantung karya kerajinan yang akan dibuat. Nama saya Jessica Vinka Yolanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dimiliki guru pada saat mengajar seni budaya dan prakarya di dalam kelas, yaitu di kelas 6. Menurut kami telah menyimpulkan hasil observasi kami di SD Negeri 1 Durian Payung dan SD Negeri 1 Gedung Tataan, yaitu kedua SD tersebut memiliki kesamaan. Yang pertama, guru harus lebih ekstra perhatian terhadap murid karena ada beberapa murid yang masih kurang dalam mengembangkan kreativitasnya. Yang kedua yaitu ada beberapa siswa dan ada juga yang minat terhadap kerajinan tangan di dalam kelas, dan ada juga yang kurang minat yaitu membuat kelas menjadi jenuh dan gaduh. Dan ada juga beberapa siswa yang dia masih kurang mengembangkan kreativitasnya, jadi dia meniru hasil dari kerajinan tangan temannya. Dan ada juga yang masih dibantu oleh orang tuanya. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang ada di SD Negeri 1 Durian Payung. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Jadi siswa ini lebih menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Yang kedua, siswa lebih diprioritaskan untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, kekurangannya di sini siswa ini tidak efisien karena untuk membutuhkan waktu yang agak sedikit lama dalam PBM.
sehingga menjadi tugas rumah yang akhirnya dibuatkan oleh orang tuanya. Nah, yang kedua, siswa daya kemampuan berpikirnya itu kurang sehingga ia mengalami kesulitan untuk membuat kerajinan tersebut. Nama saya Seftia Utami, NPM 18160125. Saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang saya temukan di SDN 1 Gedung Air Bandar Lampung, karena sekolah ini menggunakan strategi pembelajaran konseptual atau yang disingkat CTL. Kelebihannya yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam PBM. Lalu yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Lalu yang ketiga, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Lalu yang terakhir, terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Lalu kekurangannya, yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaiannya siswa tadi tidak sama. Lalu yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PBM. Lalu yang terakhir, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Baik, saya Ferardiana akan menjelaskan tentang hasil analisis wawancara dan penelitian atau observasi dengan teori yang relevan. Nah, di sini hasil analisis wawancara dan penelitian atau observasi pada tingkatan anak sekolah dasar kelas 6 SD yang teori yang relevan yang kami gunakan yaitu menurut teori Piesse. Nah, anak kelas 6 rata-rata berusia 12 tahun. Pada umur ini, menurut teori Piesse, sudah memasuki tahap tingkat operasional formal, yaitu anak sudah mampu berpikir abstrak, hipotesis, dan juga logis. Mereka mampu menalar secara sistematik dan mampu menarik kesimpulan. Terbukti bahwa anak kelas 6 yang telah diobservasi pada SD Negeri 1 Durian Payung dan SD Negeri 1 Gedung Air, mereka sudah dapat memahami dan mengembangkan perkembangan kognitif dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional anak usia sekolah, dan juga mengembangkan minat khusus yang merupakan sumber motivasi terhadap karya seni yang akan dibuat. Baik, di sini saya Yonanta Liana, saya ingin menjelaskan tentang hasil penelitian kami di SDN Negeri 1 Durian Payung Bandar Lampung dan SDN Negeri 1 Gedung Air Bandar Lampung, yaitu tentang solusi, ide atau gagasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan menurut kami setelah kami observasi terhadap SDN Negeri 1 Durian Payung Bandar Lampung dan SDN Negeri 1 Gedung Air Bandar Lampung, solusi atau ide yang dapat kami berikan terhadap permasalahan yang ada pada kedua sekolah tersebut adalah yang pertama, untuk mengatasi permasalahan siswa yang tidak ingin mengerjakan tugas, guru menerapkan metode diskusi dan dibuat per kelompok agar lebih mudah, sehingga siswa dapat berdiskusi dan termotivasi untuk mengerjakan kerajinan tersebut. Yang kedua, untuk mengatasi siswa yang daya berpikirnya lemah atau daya kreativitasnya kurang, sebagai guru kita harus memperlihatkan berbagai hasil karya kerajinan agar dapat ditiru oleh peserta didik sehingga ia mendapat gambaran untuk berimajinasi dalam pembuatan kerajinan. Yang ketiga, hasil karya kerajinan siswa alangkah baiknya diapresiasi dengan cara dipajang di dalam suatu ruangan terbuka di sekolah. Sekolah alangkah baiknya menyediakan ruangan untuk hasil karya siswa agar dapat dilihat orang lain, sehingga siswa akan merasa senang bahwa hasil karyanya dipamerkan di suatu ruangan tersebut. Yang terakhir, sebagai calon guru, hendaknya kita lebih mengenali atau menggali karya kerajinan-kerajinan yang belum pernah diciptakan agar ada karya baru.